Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Hari ini kita masih belajar pada materi peluang di Matematika Wajib kelas 12 IPA. Dan ini adalah lanjutan materi yang terakhir kemarin ya. Terakhir kemarin kita membahas masalah peluang suatu kejadian. Dan terima kasih sekali kepada siswa-siswi sekalian yang sudah mengirimkan hasil jawaban latihan soal dan alhamdulillah sangat memuaskan. Sudah banyak yang memahami dan semua soal dikerjakan dengan benar. Baik, langsung saja kita ke lanjutan materinya. Ya, kemarin kita bahas peluang suatu kejadian. Sekarang sambungannya yaitu frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan suatu kejadian adalah banyaknya kejadian dikalikan dengan kejadian itu. Jika A suatu kejadian pada frekuensi ruang sampel S dengan peluang PA, maka frekuensi harapan kejadian A atau HA adalah HA sama dengan N kali PA. Contoh soal. Sebuah dadu dilempar sebanyak 600 kali. Berapa frekuensi harapan dari munculnya mata dadu ganjil? Pertama-tama tentukan N. Apa itu N? N banyaknya percobaan. Karena di sini kata-katanya dilempar sebanyak 600 kali, maka N-nya sama dengan 600. Kemudian kita tuliskan lagi ruang semesta dari mata dadu. Satu mata dadu ya. Jadi beda ruang semesta, satu mata dadu, dua mata dadu, tiga mata dadu, dan seterusnya. Kalau satu mata dadu saja berarti ruang semestanya, ruang sampel. Ya. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya ada 6. Atau anggota dari ruang sampelnya ada 6 anggota. Kemudian mata dadu ganjil kita simbolkan dengan huruf G. Mata dadu ganjil 1, 3, dan 5. 2 tidak masuk ya. 4 juga tidak masuk. 6 tidak masuk. Kenapa? Karena 2, 4, dan 6 adalah mata dadu genap. Sehingga banyaknya anggota dari ganjil atau NG sama dengan 3. Sehingga bisa kita tuliskan peluang dari munculnya mata dadu ganjil sama dengan NG per NS atau sama dengan 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Tadi yang ditanyakan adalah frekuensi harapannya. Bagaimana caranya? Sesuai dengan rumus tinggal dikali. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil dikali dengan banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian 600. Jadi 600 dikali 1/2 sama dengan 300. Jadi frekuensi harapan dari munculnya mata dadu ganjil adalah 300 kali. Oke, silakan disalin, di-pause, disalin ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Jadi apa maksudnya peluang kejadian majemuk? Peluang yang ditanyakan tidak hanya satu kejadian, tapi biasanya lebih dari satu, bisa 2 kejadian. Yang pertama adalah peluang gabungan 2 kejadian. Apa itu peluang gabungan 2 kejadian? Misalkan A dan B adalah 2 kejadian berbeda, maka peluang kejadian A atau B ditentukan dengan aturan, perhatikan rumusnya. Peluang dari A gabungan B, ini tandanya gabungan ya. Peluang dari A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi bedakan antara ini. Kalau ini dia U menghadap ke atas, kalau ini dia menghadap ke bawah atau N, seperti huruf N. Kalau ini seperti huruf U, ini seperti huruf N. Ini bacanya gabungan, ini bacanya irisan. Apa itu gabungan irisan? Nanti kita bahas. Perhatikan contoh soalnya saja, supaya lebih paham. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil, dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang munculnya bilangan ganjil atau prima. Jadi dia langsung 2 peluang ditanyakan. Tentukan peluang munculnya bilangan ganjil
atau prima. Penyelesaiannya, yang A, dimisalkan A sama dengan bilangan ganjil, huruf A ya. Ganjil apa saja? Pada sebuah mata dadu ada 1, 3, dan 5. Maka banyaknya anggota dari A atau NA sama dengan 3. Kemudian B, dimisalkan untuk bilangan prima. Bilangan prima apa saja? 2, 3, dan 5. Dari sebuah mata dadu ya. Sehingga NB-nya sama dengan 3. Dan A irisan B ini maksudnya anggota bilangan A yang juga ada pada bilangan B. Atau anggota bilangan A yang sama dengan anggota bilangan B. Apa saja yang sama? 3 dan 5. Maka A irisan B anggotanya 3 dan 5. 1 tidak masuk karena 1 ada di A tetapi tidak ada di B. Sama dengan angka 2. 2 ada di B namun tidak ada di A. Irisan hanya yang anggotanya sama. Gitu ya. Sehingga banyaknya anggota A irisan B ada 2. Karena 1, 2. Oke, lanjut. Ruang sampelnya. Karena sebuah mata dadu, jadi ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Oke, langsung kita kerjakan. Cari dulu peluangnya A. Peluang A berarti 3/6. Jadi, banyaknya anggota bilangan ganjil dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel. Sama dengan 1/2. Disederhanakan. Peluang bilangan prima. Sama dengan 3/6. Sama dengan disederhanakan 1/2. Kemudian peluang A irisan B, yang ini tadi ya, A irisan B tadi anggotanya 2. Dibagi dengan ruang sampel sehingga 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Oke, lanjut. Sehingga yang kita cari tadi adalah peluang dari A gabungan B sama dengan rumusnya PA ditambah PB dikurangi peluang dari A irisan B. Tadi PA-nya dapatnya 1/2. Ditambah PB dapatnya 1/2. Kemudian PA irisan B dapatnya 1/3. Dijumlahkan. 1/2 ditambah 1/2 dikurang 1/3. Karena ini pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Jadi ada 2 dan 3. Disamakan menjadi 6. Di atasnya menyesuaikan. 2 untuk menjadi 6 dikalikan 3. Sehingga 1 yang di atas juga dikali 3. 1 kali 3, 3. 2 untuk menjadi 6 dikalikan dengan angka 3. Sehingga 1 yang di atas juga dikalikan dengan angka 3. 3 yang ini untuk menjadi 6 dikalikan dengan angka 2. Sehingga yang di atasnya juga dikalikan dengan angka 2. Didapat 3 tambah 3 kurang 2/6. Karena penyebutnya sudah sama, sehingga yang di atas bisa kita operasikan. 3 tambah 3, 6, dikurang 2, 4. 4/6. Disederhanakan 2/3. Jadi, peluang munculnya bilangan ganjil atau prima adalah 2/3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, contoh yang nomor 2. Dari 40 siswa di sebuah kelas diperoleh hasil berikut. 10 siswa menyukai matematika, 15 siswa menyukai fisika, kemudian 15 siswa menyukai matematika dan fisika. Jika diambil satu siswa secara acak, tentukan peluang bahwa siswa tersebut menyukai matematika atau fisika. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu berapa NS-nya atau berapa jumlah anggota dari ruang sampel. Tentu saja semua siswa yang berada di dalam kelas ada 40 siswa sehingga NS-nya sama dengan 40. Kemudian NM-nya tadi matematika Ibu simbolkan dengan M, fisika Ibu simbolkan dengan F. NM-nya tadi ada 10. NF-nya yang menyukai fisika ada 15. Kemudian irisannya atau yang menyukai matematika dan fisika ada 15. Sehingga
Ya, bisa kita tentukan peluang matematika NM per NS 10 dibagi 40. Peluang fisika NF per NS 15 bagi 40. Kemudian peluang M irisan F atau yang menyukai matematika dan fisika adalah N M irisan F per NS atau sama dengan 15 per 40. Sudah dapat peluang M, peluang F, dan peluang M irisan F, tinggal kita masukkan ke rumus. Peluang M gabungan F sama dengan PM ditambah PF dikurang peluang M irisan F. PM tadi dapatnya 10 per 40. Kemudian PF dapatnya 15 tadi per 40 dikurang peluang yang ini, M irisan F 15 per 40. Kenapa ini tidak Ibu sederhanakan terlebih dahulu? Supaya di sini kita gampang mengoperasikan, penyebutnya sudah sama ya. Jadi mudahnya menyederhanakannya nanti saja ketika di pengerjaan akhir. Ketika masih di sini penyebutnya pasti sama nih, jadi tidak perlu disederhanakan dulu. Oke. Ini kan sudah sama penyebutnya sehingga di atasnya bisa kita operasikan. 10 tambah 15, 25 dikurang 15, 10. Sehingga sama dengan 10 per 40. Sampai di sini baru kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 10 sama dengan 1 per 4. Sehingga jadi peluang bahwa siswa tersebut, peluang terambil siswa yang menyukai matematika atau fisika adalah 1 per 4. Oke, semoga mudah dipahami. Yang berikutnya, peluang kejadian saling lepas atau saling asing. Kejadian A dan B saling asing atau saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama. Atau A irisan B-nya sama dengan 0. Perhatikan rumusnya. Peluang A gabung B sama dengan PA tambah PB. Perhatikan contoh soalnya. Sebetulnya yang peluang kejadian saling lepas ini sama saja dengan peluang yang tadi ya. Nanti ada cluenya Ibu kasih tahu. Hanya saja bedanya dia tidak ada irisannya. Atau irisan kedua kejadian tersebut himpunan kosong, 0. Banyaknya anggotanya 0. Ya. Perhatikan contoh soalnya. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian muncul bilangan ganjil dan B adalah kejadian muncul bilangan genap. Tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau genap. Penyelesaiannya, tuliskan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel sebuah dadu ada mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga NS-nya sama dengan 6. Kemudian yang A tadi peluang bilangan ganjil. Bilangan ganjil apa saja? Ada 1, ada 3, ada 5. Jadi 1, 3, 5. Kemudian berarti NA-nya sama dengan 3 atau anggota dari bilangan ganjil adalah 3. Kemudian yang B tadi adalah bilangan genap. Genapnya ada 2, ada 4, dan ada 6. Nah, kalau dilihat dari sini, apakah ada irisan A dan B? Atau maksudnya, apakah ada anggota A yang sama dengan anggota B? Tidak ada, sehingga irisannya itu himpunan kosong atau 0. Makanya kita pakai rumus cukup PA ditambah PB saja. Tidak perlu dikurangi dengan PA irisan B. Karena walaupun kamu mencantumkan di sini dikurangin juga nggak masalah sih, karena nanti kan dikurang 0 juga. Sehingga ditentukan dulu peluang A-nya 3 per 6 dan PB-nya 3 per 6. Jadi P peluang A gabung B tinggal dijumlahkan PA tambah PB. 3 per 6 tambah 3 per 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau genap adalah 1. Oke, silakan di pause dan disalin. Lanjut ke yang 3, peluang kejadian saling bebas. Jadi ada saling lepas, ada saling bebas. Apa itu saling bebas?
jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadi tidaknya kejadian A tidak tergantung pada terjadi atau tidaknya kejadian B, maka dua kejadian ini disebut kejadian saling lepas. Ribet ya. Perhatikan perbedaan antara rumus kejadian saling bebas dan saling lepas adalah kalau yang tadi ininya ditambah, peluangnya ditambah, tapi kalau saling bebas, kedua peluangnya dikali. Perhatikan, pada soal apa bedanya, Bu? Pada soal bedanya, oke, Bu kembali. Kalau kejadian saling lepas yang ditambah tadi itu, dia dihubungkan dengan dengan kata hubung atau. Nah, jika saling bebas, yang rumusnya dikali, ya contoh soal, dia dihubungkan dengan kata dan. Jadi itu bedanya ya. Ya kalau kamu tidak mengerti definisinya memang agak membingungkan. Jadi cukup membedakan di situ. Kalau saling lepas yang rumusnya ditambah tadi itu D. Nah, ini kata-katanya atau. Nah, tapi kalau saling bebas yang rumusnya dikali, ini kata-katanya, kata hubungnya dan. Oke, kita coba kerjakan contoh soal untuk saling bebas. Dua buah dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua. Kita tuliskan dulu ruang sampel. Nah, kalau untuk dua buah dadu ruang sampelnya begini ya. Jadi yang di atas dadu pertama, yang di bawah dadu yang kedua. Nah, kita tuliskan dulu nih. Tentukan peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama, yang itu dulu. Oh ya, NS-nya dulu, NS-nya sama dengan 36 ya. Nah, dimisalkan untuk mata dadu 3, dadu pertama. Berarti dadu pertama yang di depannya angka 3, yang mana saja? 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Karena di sini kata-katanya mata dadu 3 pada dadu pertama. Artinya yang posisinya di depan angkanya 3. Ya, jadi 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Sehingga NA-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mata dadu 5 pada dadu kedua. Dimisalkan dulu. B, dimisalkan mata dadu 5, dadu kedua dimisalkan dengan huruf B. Dadu kedua berarti yang belakangnya angkanya 5. Yang mana saja? Nih, 15, 25, 35, 45, 55, dan 65. 53 masuk enggak, Bu? Tentu tidak, karena yang diminta adalah mata dadunya yang kedua yang berangka 5. Jadi ada 15, ada 25, ada 35, ada 45, ada 55, dan ada 65. Sehingga NB-nya sama dengan 6. Oke, kita tuliskan kembali di sebelahnya. Sehingga ditulis peluang A-nya atau peluang muncul mata dadu 3 yang dadu pertama, 6. Ini dibagi dengan 3/6 NS-nya sama dengan 1/6. Sedangkan PB-nya juga sama. 6 dibagi 36 atau disederhanakan menjadi 1/6 sehingga kejadian peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua adalah 1/36. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi itu tadi bedanya ya. Yang saling lepas rumusnya ditambah, yang saling bebas rumusnya dikali. Saling lepas kata hubungnya atau, saling bebas kata hubungnya dan pada soal. Silahkan disalin. Kemudian silahkan kalau sudah menyalin dan dipahami silahkan dikerjakan ya tugasnya. Boleh di screenshot, kemudian baru disalin. Jadi tugasnya ada 10 soal. Ya,
Yang ini yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian 8, 9, dan 10. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.